itu adalah Iya. profesor. Kok kamu ulang-ulang sih? Saya sudah paham pertanyaan saya. Kamu percaya dengan dia? Percaya, ya. Percaya. Karena tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam ini. Tidak ada satu kebenaran. Oke, baiklah. Kamu percaya dengan dia? Apakah menurutmu di dalam ini ada kebenaran enggak? Rijal, tadi kan kamu sudah ngomong jangan boros-boros bicaranya. Ntar dulu, Dis. Aduh, Menurutmu di aduh. dalam ini ada kebenaran. Dengar. Menurutmu di dalam Ini macam ada bibir kebenaran plus nih enggak? orang nih, bibir plus. Biarlah bibir plus ya, biar siaran mereka. Bibirmu jangan ikutan jadi bibir plus tuh. Oke, dengar. Gini, kamu kan sudah mengutip bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan tidak ada kebenaran di dalam Bible ini, semua isi dongeng-dongeng. Kamu percaya dengan itu? Percayalah karena Oke. memang enggak ketemu. Baik, ada karena satu kamu kebenaran percaya, di dalam. karena kamu percaya, baik, saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan Musa membelah laut. Di dalam Quran disebutkan Musa membelah laut. Kesimpulannya adalah, jika kamu percaya dengan dia, kesimpulannya adalah, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Musa membelah laut itu hanyalah dongeng, betul? Bukan seperti itu. Mulai. Angel. Wis, angel tenan tutur. Kau pernah dengar tenan ajaran pagan? tutur. Kau pernah dengar ajaran pagan? Berat ini Rizal nih. Ya? Kau yang berat masalahnya. Ya, di sini Kamu kan sudah bilang itu dongeng. Ternyata di Quranmu ada. ya bukan seluruhnya. Sekarang bukan seluruhnya. Tadi kamu bilang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya, betul? Benar nekat yang nyata. Malu Rizal. Wes, angel. Di sini. Oke lah, Jal. Ini kan Nanti aku makin saya katakan terusin bahwa ngobrol sama kamu, Jal. Dengar, Jal. Makin saya terusin ngomong sama kamu, makin pusing nanti saya. Harusnya kalau kau berakal, harusnya kau di mana dongengnya? Harusnya kau tanya di mana enggak? Tadi kan kamu bilang, menurut dia, sebentar, menurut dia bahwa semua isinya tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Terus saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya omongan dia Rizal? Kamu bilang iya. Artinya semua dari A sampai Z itu dongeng, betul? Iya benar, enggak ada kebenaran di dalamnya. Berarti bagian-bagian Quran ikut pula ke dalamnya merupakan dongeng juga, betul? Beda, Dis. Ya. Itu beda. Karena Oke, baik. kau mau Oke, gini, buktikan nggak? kita Kau mau jelaskan. buktikan Gini, nggak? Rijal. Ntar dulu. Sebentar, Kau mau gini, buktikan bahwa saya dalam ini, nggak ada sebentar, kebenaran. saya ini termasuk orang yang, aduh, makanya dengerin saya ngomong. Saya itu dulu waktu saya SMP, saya itu sangat menggandrungi yang namanya sejarah. Makanya teman-teman saya hobinya jalan-jalan ke pantai, saya malah hobinya ke museum. Waktu zaman study tour, ya kan? Mereka ke museum malah ngerokok-ngerokok ini. Saya bisa seharian di museum karena saya senang dengan sejarah. Sekarang gini, coba saya tanya sama kamu, apa ciri-ciri dongeng? Coba. Dongeng itu adalah kisah-kisah. Enggak, saya Yang tanya dibaca. ciri-ciri, bukan definisi dongeng. Saya tanya ciri-ciri sesuatu itu dongeng atau fiktif belaka. Apa ciri-cirinya? Ya tidak sesuai dengan yang terjadi adalah imajinasi yang keluar. Ini dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada Iya, orang-orang. ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bahwa Pada orang-orang untuk menghibur mereka, kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna. untuk yang saya tanyakan sama kamu Rijal, ciri-ciri sesuatu itu merupakan sebuah peristiwa. Aduh, Rijal nih ngomong terus. Saya kasih contoh ya, Zaman kita SD, kita pasti tahu dongeng ini. Ada kancil, oke? Dia mau nyeberang sungai, betul? Nah, ketika dia mau nyeberang sungai, ada buaya di situ. Nah, buaya ini mau makan si kancil itu. Nah, terus si kancil bilang gini, jangan saya, badan saya kecil, daging saya dikit. Ntar temen gua mau lewat, ya. Ah, diantarlah dia.
Terus dikerjain dia sama si kancil itu. Sampai semuanya nyebrang. Akhirnya tidak satupun buaya mendapatkan satu kancil pun. Karena si kancil cerdik. Ya kan? Nah, saya mau tanya, dulu zaman kita sekolah, ciri-ciri dongeng adalah satu, dia tidak bertanggung jawab terhadap tempat kejadian dan kapan peristiwa itu terjadi. Coba saya tanya sama kamu Rijal, di sungai mana peristiwa itu terjadi? Bingung dah kamu di sungai mana. Karena memang hanya dongeng, fiktif belaka. Kapan kejadian itu terjadi? Tahun berapa? Tidak ditentukan. Tidak ditemukan kejadian itu tahun berapa. Tidak ditemukan lokasinya di mana. Itu tanda bahwa peristiwa itu hanya fiktif. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Qur'anmu, ya, Musa membelah laut itu di mana? Malah ketawa. Saya tanya sama kamu, menurut Quran, di manakah Musa membelah laut? Laut mana? Sumedang kah? Kemudian laut apa? Laut ini Bakauni atau coba sebutin. Saya kasih contoh di Minang sebentar. Di Padang ada cerita yang sangat fenomenal yaitu Malin Kundang. Ya kan? Nah, kenapa cerita itu fiktif? Pertama, dia menyebutkan tempatnya. Batu Malin Kundang. Kapan? Tahun berapa itu kejadian? Nggak ada yang bisa jawab. Itu bukti bahwa itu cuma dongeng. Karena nggak ditemukan tahun berapa, siapa masa pemerintahannya, raja siapa pada waktu itu yang ada di situ, siapa yang berkuasa, kepala daerahnya siapa, tidak ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa itu hanya dongeng belaka. Nah sekarang saya tanya sama kamu, menurut Al-Quran, di manakah Musa membelah laut? Jawab, silakan. Jawab.